Joska menghentikan semua kegiatannya, baik kegiatan sebagai penasihat keuangan atau kegiatan lainnya, karena tidak ada izin. Bahwa Joska Indonesia akan menghentikan kegiatan sementara. Hari ini tanggal 24 Juli 2020, Satgas Waspada Investasi telah memanggil Joska untuk menjelaskan mengenai kegiatan usaha dan legalitas Joska yang saat ini marak di media massa terkait dengan adanya pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh kegiatan Joska. Pada pembahasan hari ini dari Satgas Waspada Investasi ada berbagai masukan dari BKPM yang mengatakan bahwa Joska ini belum memiliki izin yang didaftarkan melalui OSS dan hanya mendapat izin sebagai penyedia jasa pendidikan lainnya. Padahal Joska ini melakukan kegiatan financial planner atau penasehat keuangan. Kemudian dari Kementerian Perdagangan juga menyampaikan bahwa Joska ini harusnya mendapatkan izin usaha sesuai dengan kegiatannya. Jadi tidak hanya dengan nomor induk berusaha atau NIB, tetapi harus dilanjuti dengan izin-izin yang harus dimiliki sesuai dengan kegiatan usahanya. Kemudian juga dari Bareskrim menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan Joska ini diduga melakukan kegiatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang ITE, dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apa yang dilakukan oleh Joska, hasil kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah Joska ini melakukan kegiatan penasehat investasi tanpa izin. Jadi kegiatan-kegiatan finansial investasi sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbal jasa. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh Joska sehingga kegiatan Joska ini dikategorikan adalah kegiatan ilegal karena tidak memiliki izin kegiatan penasihat investasi sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal. Kemudian ditemukan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan Joska ini juga harusnya mendapatkan izin agen perantara perdagangan efek dari OJK karena melakukan kegiatan-kegiatan sebagai referral yang dilakukan oleh Joska. Kemudian juga kegiatan-kegiatan Joska ini dari pengaduan-pengaduan masyarakat diduga juga melakukan pengelolaan dana masyarakat. Namun demikian, Joska mengatakan mereka tidak melakukan pengelolaan dana masyarakat. Oleh karena itu, rekan-rekan kami dari pengawas pasar modal akan mendalami kegiatan-kegiatan yang diduga melakukan kegiatan seperti manajer investasi. Oleh karena itu, kesimpulan rapat hari ini dan sudah disepakati dengan Joska juga, pengurus Joska yang hadir adalah Pak Akar. Yang pertama, Joska menghentikan semua kegiatannya, baik kegiatan sebagai penasihat keuangan atau kegiatan lainnya, karena tidak ada izin. Yang kedua, Satgas Waspada Investasi akan memblokir semua situs web, aplikasi, dan media sosial Joska. Dan hari ini kami rencanakan membuat surat ke Kemenkominfo untuk melakukan pemblokiran tersebut. Kemudian kami juga akan memberikan surat kepada Bareskrim Polri berupa laporan informasi untuk dilakukan proses hukum apabila ada diduga tindak pidana yang dilakukan oleh Joska. Dan pihak Joska, Pak Akar juga sependapat dan beliau sudah menyampaikan statement. Yang pertama menghentikan kegiatannya, yang kedua juga beliau mengatakan akan menyelesaikan semua pengaduan nasabah yang ada di masyarakat atau media sosial. Jadi Pak Akar ini sudah membuka pintu untuk melakukan penanganan terhadap pengaduan untuk melindungi para nasabah. Yang ketiga, kita mengharapkan juga Joska untuk mengurus izin sesuai dengan kegiatannya. Selain itu juga Satgas Waspada Investasi tadi menyepakati bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang merupakan afiliasi dari Joska, yaitu PT Mahesa Strategis Indonesia dan PT
Amarta Investa Indonesia juga dihentikan kegiatannya karena diduga melakukan kegiatan sebagai manajer investasi ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan atau undang-undang pasar modal. Oleh karena itu, kegiatan dua perusahaan tersebut juga, yaitu Mahesa Strategis Indonesia dan Amarta Investa Indonesia, dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi dan juga akan dimintakan blokir ke Kemenkominfo dari situs web, aplikasi, dan media sosial lainnya, dan kami juga tetap menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim untuk dapat ditindaklanjuti apabila ada dugaan tindak pidana di sana. Demikian kami sampaikan hasil rapat kami dengan Satgas Waspada Investasi bersama Joska. Hasil meeting dengan Satgas Waspada Investasi yang pertama adalah bahwa Joska Indonesia akan menghentikan kegiatan usahanya untuk sementara. Bahwa Joska Indonesia akan menyelesaikan semua aduan nasabah dengan itikat baik. Bahwa Joska Indonesia akan melengkapi semua peraturan dan perizinan sesuai dengan perundang-undangan.